Oke, gimana sudah ya? Sudah jelas ya? Coba sekarang di unmute dulu. Gimana udah bisa ya? Sudah terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita ulangi saja ya, mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah meski agak telat, insya Allah dengan semangat teman-teman semuanya, insya Allah acara akan berjalan lancar kurang lebih selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kita, tamu spesial kita, Ustadzah Lia Noviana. Ustadzah Lia Noviana, apa kabar Ustadzah? Baik ya Ustadzah Lia. Kedengaran kan ya suaranya ya? Terdengar. Dengar ya, oke. Dan insya Allah Sedalia akan menyampaikan tema yang sangat istimewa juga, yaitu tentang membahas tentang fikih, terutama khususnya tentang talak dan rujuk. Dan nanti untuk lebih jelasnya, nanti pemaparan akan dipaparkan langsung oleh Ustadzah Lia, dan Ustadzah Lia ini sebagaimana kita ketahui, beliau merupakan salah seorang dosen Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum, dan beliau juga sebelumnya telah menyelesaikan pendidikannya di Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah Gontor Putri dan lulus pada tahun 2005. Lalu juga saat ini telah memiliki 2 orang putra dan 1 orang putra dan 1 orang putri, dan tinggal di Ponorogo. Dan insya Allah untuk selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada Ustadzah Lia untuk memaparkan lebih jauh lagi tentang bagaimana hukum talak dan juga rujuk. Ini sangat berkaitan sekali dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana ketika ada permasalahan antara sepasang suami istri yang mungkin terkadang sering sekali ya kita lihat itu sedikit-sedikit talak, itu terbawa emosi ya, sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit berkata cerai, terus ini hukumnya seperti apa, lalu bagaimana juga nanti ketika seorang suami tidak menafkahi istrinya, apakah dia langsung dijatuhi talak, dan lain sebagainya, atau biasa kita mengenali dengan sigo taklik ya, dalam pernikahan biasanya suka disebutkan apa saja syarat-syaratnya seorang istri bisa menggugat cerai suaminya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi, nanti insya Allah akan langsung dibahas. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk memulai acara kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja saya akan menyerahkan acara selanjutnya, yaitu untuk Ustadzah Lia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa. Terdengar ya?
Ya, silahkan Lia. Bisa ya? Suaranya nggak kedengeran ya? Benda Kirain matiin kok internetnya. Masya Allah. Kirain matiin internetnya. Bukan kirain matiin internetnya. Tolong adik dong. Mas, kalau di HP-nya ayah, mas, kalau belum habis, mas malah ini katanya 5 menit. Ini lebih dari 5 menit kan? Nggak tahu, pokoknya lupa. Itu. Kalau ini bawa 3 loh. 3 loh. Kalau ini menit. Sudah terdengar suara saya? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Oke, silakan. Iya. Boleh dilanjutkan, Lia? Tolong sinyal antum. Sinyal Ana nggak ini? Sinyalnya nggak ini ya, Ana. Ini udah bagus nih. Sinyalnya sudah stabil ini, sudah terdengar suara saya? Sudah bagus, alhamdulillah ya. Oke, banyak sekali trouble hari ini. Iya, nggak apa-apa, pelajaran ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini, walaupun banyak sekali hambatan ya, tapi iya. Yaitu kaitannya tentang masalah talak dan rujuk ya. Oke. Ya, sebelumnya terdengar ya suara saya? Sudah ya? Oke. Jadi kita nanti akan membahas kaitannya tentang masalah talak dan juga rujuk. Mungkin ini salah satu problematika masalah keluarga, diantaranya adalah tentang dalam pernikahan tidak melulu ternyata indah gitu ya. Yang dulu ketika sebelum masa pernikahan itu diidam-idamkan pernikahan itu bahagia terus gitu ya, atau pernikahan itu isinya hanya manis-manis saja. Gitu ya, tapi ternyata setelah mengarungi biduk rumah tangga itu ada 1, 2 atau 3 permasalahan-permasalahan yang membuat cekcok antar pasangan, antara suami dan juga istri, sehingga tidak dapat untuk perselisihan tersebut tidak dapat untuk didamaikan seperti itu. Akhirnya berujung kepada perceraian. Ya, untuk hari ini nanti akan kita bahas kaitannya bagaimana fikih mengatur tentang masalah talak ini ya, dan juga rujuk, dan juga mungkin kalau pertanyaan dari teman-teman lebih banyak ke fakta di lapangan ya, sehingga memang lebih ke peraturan yang berlaku di Indonesia. Oke. Jadi sebelumnya kita tadi sudah diawali ya, Ustazah Edith dengan doa tadi. Jadi memang tentang masalah talak ya sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 229 itu dijelaskan tentang masalah batasan talak ya. At-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan gitu ya. Jadi talak itu batasannya adalah 2 kali
gitu ya. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik, gitu ya. Oke, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Jelas, oke. Lanjut. Ya. Jangan tegang nih. Tadi agak tegang ya kita ya, karena banyak kendala teknis ya. Oke, silakan dilanjutkan. Bu Lia, fokus ya. Oke, ini sampai pakai 2 provider ini. Ya, jadi tentang masalah batasan atau laku maratani. Jadi talak itu adalah 2 kali. Boleh setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, gitu ya. Lalu sebenarnya talak itu ketika suami menjatuhkan talak, tolak tuki, saya ceraikan kamu, atau sarah tuki, gitu ya, saya pisah kamu, gitu ya. Sebenarnya itu bukan ketika suami menyampaikan lafal talak tersebut itu bukan akhir dari segalanya, gitu ya. Artinya talak sendiri bukan berarti berakhirnya pernikahan atau bukan berarti berakhirnya suatu pernikahan, gitu ya. Tetapi awal bagi kedua pihak untuk saling berpikir kembali, gitu ya. Maka banyak sekali yang mengira atau mungkin dalam drama-drama Indosiar itu ya. Oke, itu kan ketika talak gitu ya, ketika sudah terlafalkan kata talak itu seakan-akan ya wis selesai gitu ya. Padahal ini setelah talak itu ada namanya adalah masa iddah ya. Masa iddah atau masa tunggu. Lah disitulah ya, dalam masa iddah itulah suami dan juga istri diharapkan diberi waktu gitu ya, agar bisa menata kembali gitu ya. Yang dulunya puing-puing itu sudah runtuh, kaca itu sudah pecah, bisa mulai digabungkan kembali. Ketika talak gitu ya, terus kemudian keduanya sudah merasa tidak cocok gitu ya, maka antar pihak suami ataupun istri mulai merasakan ada yang kurang gitu ya. Maka di situ ada masa iddah untuk saling berpikir ya, untuk saling berpikir agar apakah benar-benar perceraian ini yang nanti akan dilanjutkan gitu ya. Karena sebenarnya ketika masa iddah itu si istri masih menjadi haknya suami. Jadi ketika masa iddah sama sekali si istri tidak boleh menerima pinangan laki-laki yang lain, bahkan di situ ada batasan-batasan ya ketika masa iddah itu dilarang berhias mencolok dan lain sebagainya gitu ya, sehingga memang diharapkan tidak menarik perhatian laki-laki lain. Baru setelah masa iddah itu habis, disitulah ya awal perceraian pisah antara suami dan istri itu ketika masa iddah selesai dan si suami tidak merujuk, itu baru perceraian yang hakiki itu di situ gitu ya. Jadi ketika lafal talak itu ketika talak itu dilafalkan oleh suami itu bukan terus kemudian pisah antara suami istri gitu ya. Maka di situ dalam Al-Qur'an pun disebutkan ketika seorang suami menceraikan istrinya maka dia masih wajib maskan, kiswah gitu ya, memberikan tempat tinggal, kemudian memberikan pakaian, itu masih selama masa iddah masih kewajiban suami ya. Hak istri semuanya wajib untuk dipenuhi kecuali satu, yaitu dukhul gitu ya. Oke, karena kalau seandainya sudah dukhul maka ya sudah selesai, akan terjadi rujuk antara kedua belah pihak gitu ya. Oke, jadi di sini nanti akan kita bahas sedikit tentang syarat talak ya. Jadi talak itu dapat berlaku ya, syarat talak itu dapat berlaku. Yang pertama yaitu orang yang melafalkan talak tersebut itu adalah pertama dewasa gitu ya. Seperti yang kita ketahui memang talak itu hak penuh, hak mutlak dari suami. Bagaimana, apakah istri punya hak untuk mentalak suaminya? Tidak ada ya. Boleh seorang istri untuk meminta untuk diceraikan, itu boleh. Tetapi kalau mentalak, saya talak kamu suamiku, nggak bisa ya. Karena kenapa? Hak talak itu mutlak adalah milik suami. Kok bisa seperti itu? Apakah dalam Islam itu tidak ada dan lain sebagainya? Sebenarnya bukan hak talak itu kenapa kok ada di tangan suami, itu karena di awal suami telah memberikan mahar kepada si istri. Maka dengan itu konsekuensinya ya si suami mempunyai hak penuh juga untuk
meninggalkan istrinya dalam hal atau dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak terus kemudian seenaknya sendiri ya, tetapi memang dalam keadaan-keadaan tertentu, alasan-alasan yang memang dibenarkan oleh syariat. Oke, jadi yang pertama adalah harus dewasa, suami itu dewasa, bukan masih anak-anak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sehat akal. Berarti ketika seseorang itu hilang akal ya, maka talak itu dianggap tidak sah. Bagaimana seseorang itu ketika dia tidak sadar, ketika dia gila ya, atau dia ngelindur ketika tidur ya kan, atau mengigau gitu ya, artinya tidak sadar atau tidak sehat akalnya, hilang akal, maka talaknya itu dianggap tidak sah. Kemudian ada beberapa pendapat ulama bagaimana kalau seandainya mabuk. Mabuk itu kan hilang akal juga. Apakah seorang suami kalau seandainya lagi mabuk terus kemudian dia mentalak istrinya, jatuh talaknya atau tidak? Nah, di sini jumhur ulama menyatakan bahwasanya ketika seorang laki-laki itu mabuk ya, memang hilang akalnya, tetapi dia mabuk itu adalah melanggar syariat Allah gitu kan ya. Oke, karena meminum minuman keras, homer yang jelas-jelas dilarang atau diharamkan oleh Allah. Nah, di sini jumhur ulama menyatakan seorang laki-laki atau suami yang mabuk itu ketika ia mengucapkan talak maka jatuh talaknya, karena mabuknya sendiri adalah keinginan dia, bukan karena tidak disengaja gitu ya. Beda kalau seandainya orang gila, siapa orang yang mau gila gitu kan ya. Oke, bukan atas kemauannya dia sendiri gitu kan ya. Oke, artinya hilangnya akal itu bukan karena keinginan dia sendiri ya, itu atau karena mabuk itu tadi, maka tetap jatuh talaknya. Ini jumhur ulama menyatakan seperti itu. Kemudian ada juga sighah talak ya, beda dengan akad nikah. Kalau dalam akad nikah sighah itu ada ijab dan ada qabul, tetapi dalam sighah talak di sini hanya ijab saja tanpa ada qabul. Artinya saya ceraikan kamu. Iya, oke, saya terima ceraimu gitu. Tidak ada seperti itu ya. Jadi tidak wajib harus ada qabul dari istri. Nah, kalau seandainya istri nggak terima, bagaimana? Diceraikan. Nah, ini karena memang talak itu hak penuh dari suami, ya kan? Maka tidak ada qabul gitu ya, tidak ada qabul dalam talak. Gitu ya. Artinya ya sudah, itu hak mutlak oleh seorang suami. Oke, kemudian tentang jenis talak sendiri sebenarnya kita bisa klasifikasikan ya, banyak ya di sini ya. Ada talak berdasarkan lafalnya, berdasarkan syariatnya, berdasarkan waktu pengucapannya, kemudian berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama ini saya jelaskan secara singkat saja. Jenis talak yang pertama berdasarkan lafalnya, yaitu yang pertama dengan menggunakan lafal sharih atau terang-terangan. Ya, apa lafal terang-terangan ini? Jumhur ulama menyatakan lafal terang-terangan ini atau lafal sharih ini adalah lafal dengan menggunakan 3 kata. Yang pertama adalah tolak, yang kedua adalah firaq, kemudian yang ketiga adalah saroh tuki. Ada 3 kata itu. Ya, jadi talak, ya, kemudian firaq dan juga saroh kalau dalam bahasa Arabnya. Ketika seorang suami itu mengucapkan salah satu dari 3 kata ini, walaupun ia tanpa niat, tetapi dia mengatakannya dengan 3 kata yang sharih yang jelas semua orang juga paham. Kalau seandainya talak adalah cerai, gitu ya, firaq pisah, gitu ya. Maka walaupun ia tanpa niat, tetap jatuh talaknya. Ini yang pertama tentang masalah lafal. Artinya seorang laki-laki ketika dia mengucapkan lafal talak tadi, maka jatuhlah talaknya. Bagaimana kalau dia main-main dengan kalimat talak ini? Saya ceraikan kamu, tapi hanya dengan main-main. Maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya main-mainnya talak itu terjadi. Gitu ya. Karena dalam hadis disebutkan salasun jiddun wa hazlun jiddun, at-tolak, an-nikah, at-tolak, waruj'ah, gitu ya. Jadi ada 3 perkara yang main-mainnya pun dianggap benar, gitu ya, atau sah menurut agama. Apa saja? Yang pertama adalah akad nikah, yang kedua adalah tolak, yang ketiga adalah rujuk. Nah, 3 ini tidak boleh seseorang itu mempermainkan 3 kata ini. Artinya jidun najidun, sungguh-sungguhnya itu ya terjadi, hazluhun najidun, main-main pun juga terjadi ya, talak, nikah, talak dan juga rujuk. Oke.
Maka dengan ketiga kata tadi, walaupun tanpa niat pun, maka jatuh talaknya seorang suami. Yang kedua, lafal dengan sindiran atau dengan kinayah, gitu ya. Silakan kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, gitu ya. Nggak jelas kan pulang ke rumah orang tua kenapa, atau hanya sementara waktu, atau memang benar-benar maksud di sini adalah cerai. Nah, di sini perbedaannya, kalau dengan lafal soreh itu jatuh talak walaupun tanpa niat, tetapi kalau seandainya dengan lafal kinayah atau dengan sindiran itu harus dengan niat. Kalau seandainya niatnya suami, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu itu adalah maksudnya cerai, maka jatuh cerainya. Tetapi kalau seandainya pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, wes liburan dulu lah, gitu ya. Maksudnya adalah seperti itu, maka ya tidak jatuh talaknya, gitu ya. Maka dengan sindiran atau kinayah itu harus dengan niat. Itu yang pertama dengan lafal. Kemudian yang kedua adalah jenis talak berdasarkan syariatnya. Ada talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni itu talak yang diperbolehkan oleh agama sesuai dengan syariat, sedangkan talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan syariat. Kapan terjadi talak sunni? Ya, pertama yaitu talak sunni dilakukan setelah seorang laki-laki atau seorang suami itu mencampuri istrinya. Jadi kalau seandainya ada seorang suami yang baru menikahi istrinya, belum diapa-apain, terus kemudian diceraikan, maka itu masuk dalam talak bid'i, talak yang diharamkan. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, talak sunni itu adalah talak yang diucapkan oleh suami ketika si istri itu dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Gitu ya. Oke, harus dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan haid, atau ketika dan dalam masa suci tersebut si istri tidak pernah dicampuri ya oleh suaminya, gitu ya. Oke, dalam masa suci suami tidak pernah mencampuri istrinya. Jadi kalau seandainya suci kemudian sudah pernah dicampuri, ya, kemudian besoknya terus diceraikan, nah itu masuk dalam kategori talak bid'i, ya, talak yang diharamkan. Itu, jadi syarat talak sunni ada 3 tadi ya, di talak sudah pernah dikumpuli atau pernah dicampuri, kemudian dalam keadaan suci dari haid, yang ketiga dalam masa suci tersebut tidak pernah dicampuri atau dikumpuli oleh suaminya. Kemudian kebalikannya talak bid'i, talak yang tidak sesuai dengan syariat itu adalah talak seorang suami dalam keadaan haid. Ya, jadi tidak boleh seorang suami itu mentalak istrinya sedangkan istrinya itu dalam keadaan haid, ya. Atau talak dalam masa suci tetapi suami sudah pernah mencampuri istrinya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, sudah pernah dicampuri kemudian ditalak besoknya gitu ya. Maka tidak boleh. Atau talak 3 sekaligus, tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki gitu ya. Talak 3 sekaligus itu juga masuk dalam kategori talak bid'i. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat ulama bagaimana ketika ada seorang laki-laki yang mentalak 3 langsung suaminya, tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki, ya. Oke, di sini ada beberapa perbedaan pendapat ulama, tetapi jumhur ulama menyatakan bahwasanya talak 3 yang disampaikan oleh suami itu adalah jatuh talak 1. Begitu juga peraturan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ataupun dengan kompilasi hukum Islam juga walaupun suami itu mentalak istrinya 1000 kali pun ya jatuhnya tetap talak 1. Terjadi talak yang kedua setelah ada rujuk. Jadi talak 1 kemudian sudah pernah rujuk, kemudian ditalak lagi, baru itu maksudnya adalah talak kedua. Jadi tidak bisa langsung talak tuki, talak tuki, talak tuki, 3 talak dalam satu waktu atau 1000 talak atau 100 talak dalam satu waktu, maka jatuhnya tetap 1. Ini menurut jumhur ulama. Oke, kemudian talak dari segi waktunya ada munajas dan juga mu'alak. Munajas itu tanpa digantungkan, saya ceraikan kamu sekarang, ya sudah selesai. Maka setelah itu masa idahnya masa idah si istri mulai berlaku. Ada talak mu'alak seperti yang tadi sampaikan ta'liq talak ya. Kalau seandainya kamu keluar dari rumah ini maka kamu saya talak. Nah, ini talak dengan syarat mu'alak. Mu'alak itu digantungkan dengan suatu waktu atau dengan syarat tertentu. Nah, kalau di Indonesia ada istilahnya adalah ta'liq talak ya, talak yang digantungkan. Itu biasanya ada di buku halaman terakhir buku nikah itu ya. Apabila dibacakan oleh suami, apabila saya 1 meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberikan nafkah
kepada istri saya selama 4 bulan lamanya, tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan lamanya. 3, tidak memberikan nafkah selama 4 bulan lamanya. 4, KDRT ya, berlaku kasar kepada suami saya, kemudian berlaku kasar kepada istri saya, kemudian istri saya memberikan iwat atau ganjaran imbalan Rp10.000 kepada saya, maka jatuh talak saya. Itu ya, itu di halaman terakhir buku nikah itu seperti itu. Nah, itu bagaimana menurut Imam Hanafi dan juga Syafi'i jatuh talaknya ketika salah satu syarat tersebut dilanggar, gitu ya. Maka jatuh talaknya. Itu menurut jumhur ulama Hanafi dan juga Syafi'i. Dari segi waktu. Kemudian talak dari segi pengaruhnya ada talak roj'i dan talak bain, gitu ya. Ada talak roj'i, ada talak bain. Talak roj'i memang talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang masih diperbolehkan untuk rujuk kembali, gitu ya. Kapan yaitu talak roj'i ini berlaku? Yang pertama yaitu talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sudah pernah dicampuri. Ini talak roj'i, maka boleh balik lagi, gitu ya. Oke, maka selama masa iddah, kalau seandainya si suami itu mau rujuk kembali, maka boleh tanpa akad dan juga tanpa mahar yang baru. Gitu ya. Tetapi bagaimana kalau seandainya sudah habis masa iddahnya? Ya sudah, berarti mulai dari awal harus dengan akad dan juga mahar yang baru. Seperti itu. Ini yang pertama talak roj'i. Adapun talak bain sendiri dibagi menjadi 2. Ada talak bain sugro, ada talak bain kubro. Gitu ya. Jadi talak bain tidak melulu talak 3 itu namanya talak bain, itu namanya talak bain kubro. Adapun talak bain sugro ya, talak bain yang kecil itu adalah talak bain talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang belum pernah disentuh. Itu masuk dalam talak bain sugro. Atau khuluknya seorang istri kepada suaminya, ya, gugat cerai. Seorang istri yang menggugat cerai suaminya, maka itu masuk dalam talak bain sugro. Implikasinya apa? Akibat hukumnya apa ketika terjadi talak bain sugro? Suami tidak boleh merujuknya, gitu ya. Walaupun masih dalam masa iddah, ya. Tapi kalau seandainya yang istri yang belum disetujui tadi berarti kan nggak punya masa iddah ya. Oke. Tetapi kalau seandainya yang hulu cerai gugat tadi, walaupun istri dalam masa iddah, suami tidak boleh untuk merujuknya kembali, tetapi bolehnya adalah nikah dari awal dengan akad dan juga mahar yang baru. Ya, itu perbedaannya antara talak roj'i dan talak bain sugro. Jadi harus memperbaharui ikatan pernikahan dengan akad dan juga mahar yang baru, walaupun masih dalam masa iddah. Adapun talak bain kubro, talak 3 ya, talak rujuk, kemudian talak rujuk. Nah, talak yang ketiga ini, maka ini adalah talak bain kubro. Sebagian ulama menyatakan sumpah ilak ya, sumpahnya seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya. Wallahi, tallahi, billahi, saya tidak akan mencampurimu selama 1 tahun. Nah, ini namanya adalah ilak ya, talaknya, sumpahnya suami untuk tidak mencampuri istrinya. Ini beberapa ulama menyatakan jatuh talak bain kubro. Atau dengan bihar, menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya, gitu ya. Atau li'an ini adalah menuduh istri berzina dengan laki-laki yang lain. Ini beberapa pendapat ulama menyatakan masuk dalam talak 3, talak bain kubro. Implikasinya apa? Akibat hukumnya apa? Suami tidak boleh menikahinya sebelum ia sudah si istri menikah dengan laki-laki lain, sudah dicampuri, kemudian diceraikan oleh si suami tadi, selesai masa iddahnya dengan suami yang kedua, baru balik lagi dengan suami yang pertama, mulai nikah satu lagi. Gitu ya. Jadi kalau tadi sudah talak 1, 2, 3, kemudian sudah diselingi oleh laki-laki yang lain, gitu ya. Kemudian kok ternyata CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali dengan mantan suaminya, maka ya udah nikah lagi. Kemudian kalau terjadi talak, kembali lagi talaknya adalah talak 1 dengan mantan suami tadi. Jadi nggak meneruskan talak 4, talak 5, talak 6 nggak ada, gitu ya. Mulai dari 1 lagi, gitu ya. Oke, itu tentang talak dari segi pengaruhnya.
Kemudian bagaimana kalau talak suami yang dipaksa? Bisa nggak? Contohnya nih si istri lagi apa namanya marah gitu ya. Kemudian ia memaksa suaminya untuk menjatuhkan talak emas, wes pokoknya talak saya gitu ya. Nah, ini jumhur ulama menyatakan tidak jatuh talaknya dengan syarat orang yang memaksa atau mengancam apa namanya talak tersebut akan menyebabkan kematian gitu ya, akan membunuhnya gitu ya, atau akan mengakibatkan kerusakan nafas, akal atau mal dan lain sebagainya, sehingga talaknya tidak jatuh gitu ya. Tetapi kalau seandainya si suami itu tadi masih bisa untuk menghindarinya gitu ya, kemudian ia mengiyakan ya, maka sah talaknya, itu menurut jumhur ulama. Oke. Kemudian talak ketika marah bagaimana? Nah, ini ada dua level ya. Level yang pertama adalah ketika marah dia sadar nggak ngomongnya. Ngomong kalau seandainya dia melafalkan kata cerai itu dengan sadar atau enggak. Kalau seandainya dia sadar mengucapkan lafal talak tersebut, maka jatuh talaknya. Tetapi kalau seandainya orang yang sedang emosi tingkat tinggi, kemudian sampai benar-benar hilang akalnya, kemudian dia menyampaikan kata talak itu dalam keadaan tidak sadar, gitu ya, maka menurut ulama itu adalah tidak jatuh talaknya. Ini menurut jumhur ulama, talak suami ketika marah. Maka bisa kita bedakan talaknya suami ketika marah itu apakah dia sadar dalam mengucapkannya atau tidak sadar. Kalau seandainya dia sadar, maka jatuh talaknya. Tetapi kalau dia tidak sadar mengucapkannya, mosok kemarin saya sampai bilang talak ke kamu deh, itu ya, nggak sadar dia kalau saking marahnya, ya, saking marahnya sampai tidak sadar kalimat cerai itu terucapkan, maka tidak jatuh talaknya. Ini menurut jumhur ulama. Oke, terus kemudian secara singkat saja ya. Oke. Nah, ini tentang rujuk. Bagaimana kalau seandainya seorang istri dirujuk? Kalau seandainya dalam masa iddah, maka ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya masih talaknya adalah talak roji'i, maka tanpa mahar dan akad yang baru. Tetapi jika sudah lewat masa iddahnya, maka harus dengan akad dan juga mahar yang baru. Nah, di sini ada tentang tata cara rujuk. Rujuk itu ada dua cara, dengan perkataan dan perbuatan. Gitu ya. Kalau menurut fikih ya. Oke, ini kita bicara tentang fikihnya. Kalau perkataan suami jelas, ayo dek balik, gitu ya. Ayo kita kembali lagi, gitu ya. Ayo, ternyata saya tidak bisa hidup tanpamu. Ayo kita balik lagi aja, gitu ya. Oke, dengan kata-kata suami seperti itu mengajak istri untuk rujuk, maka selama masa iddah itu ya, maka ya sudah. Apa namanya telah terjadi rujuk antara keduanya, tidak harus memperbaharui nikah, nggak perlu nikah ulang, nggak perlu akad lagi, nggak perlu mahar lagi kalau masih dalam masa iddah. Kemudian ada juga dengan perbuatan tanpa perkataan basa-basi, langsung si suami ngetok pintunya istrinya yang dicerai tadi, kemudian mencampuri istrinya, gitu ya, masih dalam masa iddah. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ya, Imam Hanafi dan Hambali itu menyatakan bahwasanya rujuk dengan cara langsung perbuatan tadi tanpa perkataan tadi itu sah hukumnya, sah rujuknya walaupun tanpa niat rujuk, gitu ya. Walaupun tanpa niat rujuk, tapi kemudian dukhul, gitu ya. Itu menurut Hanafi dan Imam Hanafi dan Hambali itu jatuh telah terjadi rujuk. Kemudian Imam Maliki sah tetapi harus dengan niat rujuk. Jadi ketika sebelum ngetok pintu itu ya memang sudah ada keinginan dari suami, niatan dari suami untuk merujuk istrinya, itu menurut Imam Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i ya itu talak rujuk dengan perbuatan itu hukumnya tidak sah. Jadi yang namanya rujuk itu harus dengan omongan, itu ya, harus dengan perkataan. Ayo dek kita kembali lagi. Enggak kalau seandainya langsung dengan perbuatan itu menurut Imam Syafi'i tidak sah. Itu tentang tata cara rujuk. Oke, mungkin tentang materinya itu dulu. Nanti mungkin bisa disambung tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada moderator Ustazah Al-Jamilah Aditya Miranti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup jelas walaupun ini banyak dikebut-kebut ya Ustazah Lia ya. Iya, ini Tidak apa-apa, karena insya Allah pemaparan secara detail lagi langsung saja ya kita bacakan pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan tadi sudah banyak yang masuk via WA dari grup Nahyes ya. Jadi langsung saja Ustazah Lia ya, kita mulai ya. Siap? insya Allah. Insya Allah, bismillah. Oke. Untuk pertanyaan pertama diajukan dari saudari Ica. Mungkin ada yang sebutkan namanya, ada yang tidak. Langsung saja, apa hukum pernikahan bagi wanita yang sudah tidak dinafkahi lahir batin, tapi tidak ada kata cerai di antara keduanya? Nah, apakah jika ini yang terjadi, apakah ini sudah termasuk dengan perceraian secara syar'i gitu, walaupun tidak ada kata cerai di antara keduanya? Silakan, Ustazah Lia. Oke, jadi talak itu tidak dengan sendirinya jatuh, gitu ya. Maka talak itu memang harus ada tadi yang seperti saya sampaikan ya, tentang syarat talak ini ya. Yang pertama dewasa, sehat akal, ada sigohnya. Jadi enggak terus serta-merta si suami tidak menafkahi lahir dan batin, maka selama bertahun-tahun, maka secara otomatis jatuh talaknya, tidak. Harus ada kata-kata talak, gitu ya. Harus ada kata-kata talak jelas, gitu. Jadi tidak otomatis talak itu jatuh. Begitu juga dengan taklik talak ya. Taklik talak kalau seandainya dalam hukum fikih itu memang jatuh talaknya ya. Tetapi dalam hukum di Indonesia memang harus diajukan, istri mengajukan menggugat cerai suaminya ke pengadilan, gitu ya. Oke, jadi tetapi tetap nanti lafal talak, ikrar talak itu adalah di tangan suami, tapi istri boleh untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, gitu. Oke. Jadi memang tidak dengan sendirinya talak itu jatuh karena karena perselingkuhan, karena berzina, karena tidak adanya nafkah baik lahir ataupun batin, tapi memang harus ada lafal yang sharih gitu tadi ya. Oke, Itu ya. saya kira. Ini sebenarnya ada Bu Ebah ini raise hand ya, tapi Bu Ebah kayaknya tabur dulu ya Bu Ebah ya. Pertanyaannya sudah ngantri. Nanti ya Bu Ebah, sebentar ya Bu Ebah. Bunda Ebah untuk bersabar. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang sudah mengantri sejak awal. Mungkin singkat padat saja seperti ini. Ada perempuan yang menikah hanya sampai 11 hari nih Ustazah Lia. Lalu di hari ke-11 suaminya main tangan atau melakukan KDRT. Nah, dan akhirnya baru ketahuan sama istri kalau ternyata suami sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain. Kemudian untungnya saja si istri ini belum memiliki anak ya, maksudnya alhamdulillah belum ada anak dari si suami itu, namun suaminya tidak mau menceraikannya padahal sudah ketahuan 11 hari baru menikah, sudah main tangan, sudah memiliki perempuan lain. Nah, kalau begini ceritanya nih, kalau memang begini kejadiannya, pertanyaannya, apakah bisa si istri itu menggugat cerai dan semua dana perceraian dari pihak si istri? Jadi si istri ingin pokoknya mengatur semuanya, mengurus semuanya, yang penting bisa cerai dengan suaminya. Tolong dijawab Bu Lia. Oke, ini share screen saya kelihatan ya? Ya. Oke, ini kalau berarti pertanyaannya hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku di Indonesia ya? Ya. Oke, jadi memang perceraian itu dapat terjadi karena alasan-alasan ini ya. Di antaranya salah satunya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya. Nah, di sini maka istri boleh untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan. Gimana kalau seandainya suami tetap tidak mau menceraikan istrinya? Nah, ini memang kalau seandainya di Indonesia ada proses namanya mediasi. Sebelum suami istri itu bercerai, itu memang kewajiban hakim itu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini hakim berfungsi sebagai hakam itu ya, atau penengah antara keduanya atau mediator antara keduanya yang berfungsi itu tadi untuk menjembatani agar tidak jadi
tidak terjadi perceraian gitu ya. Loh, tapi sudah kadung terucap kata talak sebelumnya. Itu bagaimana? Kalau menurut hukum Islam memang ketika seorang suami itu sudah mengucapkan kata talak gitu ya, maka jatuh talaknya. Ya, tetapi kalau menurut hukum di Indonesia, talak itu baru dinyatakan sah atau legal ketika diucapkan di depan sidang pengadilan. Itu untuk melegalkan, hanya untuk legalitas saja ya. Tetapi kalau seandainya untuk menurut hukum fikih dalam hukum Islam itu memang talak itu terjadi ketika seorang suami itu mengucapkan kata talak kepada istrinya, itu maka sudah terjadi talak. Nah, ini caranya bagaimana kalau seandainya si istri kekeh tetap mau menggugat cerai suaminya, itu ya. Kalau seandainya adalah di pengadilan agama itu ada istilahnya adalah first take. Kalau seandainya 2 kali si tergugat itu tidak hadir, itu maka oleh hakim akan diputus secara sepihak, gitu ya. Maka walaupun nantinya tanpa ada kehadiran si suami ya, tetapi kalau seandainya si istri nanti bisa menyampaikan alasan-alasan dan memberikan bukti-bukti yang kredibel dan juga yang jelas kepada hakim ketika persidangan, maka hakim bisa memutuskan gitu ya, walaupun tanpa kehadiran suami. Itu kalau seandainya 2 kali berturut-turut dipanggil ke pengadilan, kemudian ternyata dia tidak hadir. Ini kalau seandainya hukum di Indonesia. Saya kira seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa dipertegas bahwa sebenarnya jatuhnya talak itu berada di tangan suami dan juga pengadilan. Mungkin gitu ya, ketika si istri menggugat cerai ya. Jadi nanti ketika istri itu menggugat cerai, jawabannya, keputusannya ada di tangan hakim. Hakam bisa mengambil alih gitu ya, ketika memang tidak diketahui. Kalau seandainya si suami ternyata tidak diketahui rimbanya di mana, gitu ya. Jadi TKI terus nggak balik pulang, entah kemana, hilang gitu kan. Lah kan kasihan juga istrinya kalau seandainya tidak mendapatkan nafkah dan lain sebagainya, padahal suaminya nggak ada di mana, nggak bisa dihubungi dan lain sebagainya. Lah ini ya salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, ini bisa menjadi salah satu alasan dalam penggugatan perceraian. Saya kira seperti itu. Oke, baik, makasih Ustazah Lia. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana bila seorang suami seringkali mengucapkan kata pisah nih, cerai, sedangkan di sini latar belakangnya memang suami itu emosian gitu. Apalagi dalam hal ini dia adalah seorang TNI, mungkin maaf ya, bukan semuanya TNI, tapi mungkin bawaannya itu sikapnya tegas, sikapnya agak dari pribadinya sendiri, si suami ini suka mudah marah gitu. Jadi bagaimana kalau seperti ini Bu Lia, silahkan. Oke. Apakah jatuh talak? Tadi saya kira sudah saya sampaikan tentang masalah talak suami ketika marah ya, atau ketika emosi. Ini menurut fikihnya, kalau seandainya menurut fikih, ketika dia emosi atau ketika dia marah, itu dia sadar nggak mengucapkan kata talak itu. Gitu ya. Kalau seandainya dia sadar, walaupun emosi tapi masih sadar mengucapkan kata talak itu, maka jatuh talaknya. Tapi kalau seandainya sudah emosinya tingkat dewa gitu ya, emosi tingkat tinggi sampai dia nggak sadar yang diucapkan itu apa, salah satunya adalah kata cerai, ini adalah tidak jatuh talaknya. Ini menurut fikih ya, karena rufi al kolam, rufi'a an umati salasun, gitu ya. Ada 3, anisyan, ya, al khoto wa nisyan wa mastukrihu alaih wa mastakrohu alaih, gitu ya. Jadi kalau seandainya seorang suami ya sampai dia tidak sadar mengucapkannya itu ya, maka masuk dalam kategori tidak jatuh talaknya. Kalau menurut fikih ini ya. Tapi kalau misalnya menurut hukum di Indonesia, sekali lagi, selama perceraian itu belum didaftarkan ke pengadilan, maka tetap dianggap mereka berdua adalah sebagai pasangan suami istri. Walaupun sudah talak ketiga gitu ya, tapi belum didaftarkan ke pengadilan, maka tetap tercatatnya di negara itu masih sebagai suami istri. Kalau nggak daftarkan negara nggak tahu ya, kan nggak dicurhatin ya.
Oke. Dan selanjutnya nih Bu Lia, ini mungkin ada pertanyaan istimewa saja ya saya masukkan ya, karena salah satu peserta Zoom ya. Langsung ini saja, langsung dibacakan dari Bu Nyai Ebah, karena tadi penting-penting. Oke. Konsep zihar itu bagaimana historisnya menurut konsep nalar fikih? Gimana kok bisa dikatakan talak? Bentuk zihar zaman now itu gimana contohnya Bu Lia? Oke. Silakan. Jadi kalau seandainya zihar zaman dahulu itu kan menyamakan punggung istri seperti ibu, gitu ya. Kalau seandainya zaman sekarang itu itu memang apa namanya kondisi masyarakat ketika zaman dahulu ya menyatakan zohruki kazohri ummi. Punggungmu bagaikan punggung ibuku, itu merupakan kalimat yang sangat hina. Itu kalau seandainya apa namanya dalam fikih itu seperti itu, dalam kondisi masyarakat di Arab itu seperti itu. Jadi memang ketika seorang suami menyatakan dohruki kadohri ummi, ya itu telah jatuh talaknya. Itu kebiasaan urfnya zaman dahulu seperti itu. Nah, bagaimana konstruksi sosial zaman sekarang? Zaman sekarang kalau hampir tidak ada gitu ya. Dohruki kadohri umi, gitu ya. Punggungmu seperti punggung ibuku. Itu maksudnya apa? Keriput atau apa gitu kan? Oke, jadi kalau seandainya kita bisa tarik gitu ya makna yang tersirat dari apa namanya dihar itu adalah mengharamkan istri atas dirinya. Saya haram untukmu, sebagaimana ibuku itu juga haram untukku. Itu ya. Jadi pengharaman suami atas dirinya kepada istrinya, gitu ya. Atau mengharamkan istrinya untuk dirinya. Sebagaimana mahramnya, sebagaimana bukan hanya ibu saja sebenarnya, adiknya gitu ya, kemudian saudara perempuannya gitu ya, ibunya, bibinya itu juga bisa. Artinya suami mengharamkan dirinya atas istrinya, gitu ya. Gimana ya? Mengharamkan istri gitu ya, sebagaimana haramnya ibunya terhadap dirinya, ya, kemudian bibinya terhadap dirinya, mahramnya terhadap dirinya itu. Kalau seandainya kita bisa tarik konstruk sosial dalam sekarang, jadi tidak melulu terus kemudian harus melafalkan kata dohruki kadohri umi, gitu ya, tidak, tetapi lebih kepada makna yang tersurat gitu ya dalam hal ini adalah bentuk pengharaman seorang suami atas istrinya apa namanya atas istrinya itu kepada dirinya sebagaimana haramnya mahram ya kepada dirinya. Oke. Gimana Ibu Ebah? Udah ya, kita lanjutkan dulu ya. Oke, tadi sudah dijawab dan selanjutnya nih Sadalia, apakah termasuk talak jika suami apabila sedang marah mengancam untuk meninggalkan rumah? Ini seperti yang tadi ya. Hanya dalam artian meninggalkan pernikahan, hanya membawa diri tanpa harta benda apapun. Terus itu hukumnya bagaimana? Seperti yang kita sampaikan tadi, ya memang talak hanya terjadi ketika terucap kata talak. Kalau seandainya tidak keluar dari mulutnya itu kata talak, terus kemudian dia tiba-tiba pergi, walaupun itu bawa harta benda atau tidak bawa harta benda, tetapi tidak terucap kata talak, maka ya tidak jatuh talak. Jadi syarat talak itu tadi ya, bahwasanya harus ada sighah, harus ada ungkapan dari suami bahwasanya saya menceraikan kamu, saya mentalakmu, gitu ya, tidak terus kemudian pergi gitu aja, terus kemudian menjadi jatuh talak. Nah kalau kasusnya misalnya begini ya Ustazah, kalau seandainya saya pergi nih dari rumah, tapi maksudnya itu untuk menceraikan gitu. Pokoknya kalau kamu masih begini aja, saya keluar dari rumah ini gitu. Kalau kayak gitu bagaimana? Tetap belum bisa jatuh ya, karena masih ngambang. Harus ya itu tadi ya, berdasarkan lafal tadi yang kita sampaikan ya. Yeah. Kalau seandainya jenis talak itu berdasarkan lafal,
itu secara terang-terangan harus secara sorih atau sindiran atau kinayah, tetapi Ya. kinayahnya di sini harus dengan niat. Tadi disampaikan bagaimana kalau Heeh. seandainya saya bukan mengusir ya, tetapi dia yang terusir. Dia ngusir diri sendiri. Oke, ya maka bagaimana kalau seandainya memang itu niatnya dengan dia dengan kata loh ya, kata-kata bukan perbuatan ya. Oke, dengan kata-kata dia, saya pergi dari rumah ini, niatannya adalah untuk mentalak istrinya, Iya, heeh. gitu ya. Ya jatuh talaknya kalau seandainya ada niat. Iya, heeh. Oh, gitu ya. Berarti ini segala hubungannya itu kembali ke niat juga ya, bisa kembali dikomunikasikan ya, benar nggak niatnya itu gitu ya, untuk menetapkan talak. Ini untuk berlaku untuk yang kinayah. Kalau Untuk yang seandainya kinayah. yang sorry tadi walaupun tanpa niat tetap jatuh talaknya. Ya, iya, iya Gitu ya. betul. Saya Iya, iya. ceraikan kamu padahal main-main cuman bercanda ya tetap jatuh Iya, talaknya. Kalau sindiran atau kinayah harus dengan niat. Kalau seandainya iya. tanpa Oke. niat maka tidak jatuh. Oke, oke. Bisa dipahami ya, hadirin ya. Dan untuk selanjutnya kita langsung ke pertanyaan dari Ibu Devi. Ini ada sangkut pautnya dengan harta gono gini. Jadi semisal ada wanita menggugat, semisal yang menggugat cerai itu perempuan, apa tetap dia akan mendapatkan harta gono gini? Harta gono gini itu kan harta yang didapatkan setelah pernikahan terjadi. Gitu ya. Kalau selama tidak terjadi perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta sebelum nikah, maka harta itu tadi menjadi harta bersama yang nantinya ketika terjadi perceraian maka dibagi gitu ya. Kalau seandainya tidak ada perjanjian perkawinan sebelum nikah. Tapi kalau seandainya ada perjanjian kawin, hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Itu ya, ada pemisahan harta. Nah, di sini maka ketika terjadi perceraian ya wes tidak ada harta bersama, artinya harta itu pisah milik suami dan juga milik istri. Itu ya, penghasilan itu milik suami milik istri. Tapi walaupun ada perjanjian perkawinan pemisahan harta tidak menggugurkan tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Itu ya, walaupun terjadi pemisahan harta. Tapi kalau tidak terjadi pemisahan harta, menjadi harta bersama, maka otomatis harta tersebut menjadi hak kedua belah pihak yang mana nanti biasanya hakim akan minta untuk diselesaikan secara keluarga dulu ya, silahkan nanti diurus apakah setengah-setengah atau berapa itu nanti hakim akan menyerahkan kepada kedua belah pihak. Tapi kalau seandainya terjadi tarik ulur, artinya terjadi sengketa antara kedua belah pihak, itu nanti ya hakim akan melihat dari bukti-bukti yang ada, nanti hasil putusannya sesuai dengan kesepakatan dan juga penilaian ahli. Seperti itu. Oke, baik. Bisa dipahami ya Ibu Devi, ini pertanyaan dari Ibu Devi. Lalu juga selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Cindy. Ini jika istri mentalak, lalu istri menulis surat berisi surat talak. Namun di sini istri membutuhkan tanda tangan suami ya, dan suaminya dipaksa untuk menandatangani surat talak tersebut. Apakah keterpaksaan dari suami itu menjatuhkan talaknya gitu? Maksudnya apakah sah talaknya itu gitu? Apabila suami itu terpaksa untuk menandatangani surat yang dibuat oleh istri? Silahkan. Oke, si suami ini merasa terpaksa atau terpojokkan itu sampai dia merasa ketakutan sekali kalau seandainya dia tidak menandatangani itu maka nyawanya akan dalam bahaya. Nah itu maka jatuh talaknya. Tapi kalau seandainya dia ya wes lah, aku wes saya sudah dipaksa untuk menandatangani ini dan memang ini adalah keinginan kamu ya sudah saya tanda tangani, maka jatuh talaknya, gitu ya. Oke, ini kalau seandainya dia terpaksa tetapi sebenarnya masih bisa melarikan diri gitu ya, atau masih bisa untuk melawan itu talaknya suami yang dipaksa
gitu ya, maka jatuh talaknya. Tetapi kalau seandainya dia dalam keadaan sangat-sangat Terdesak ya. terdesak, tidak ada jalan keluar lain selain menandatangani itu, selain mentalaki istrinya, kalau seandainya dia tidak mentalak akan dalam bahaya gitu ya, maka tidak jatuh talaknya, ini menurut jumhur ulama. Kalau kasusnya seperti itu, maka jatuh talaknya, karena sebenarnya masih bisa ada jalan lain gitu ya, dan dengan dia tidak menandatangani kan juga tidak terus kemudian akan mengancam jiwanya atau mengancam akalnya atau dirinya atau mungkin hartanya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dalam kasus yang ditanyakan Ustazah Cindy ini saya kira ya jatuh talaknya ya, karena dipaksanya tidak dalam keadaan yang sangat mendesak. Ini katanya istrinya mengamuk, jadi mengamuk, marah-marah gitu, mengancam suaminya untuk segera menandatangani. Jadi kalau kayak gini tidak terlalu terdesak ya sepertinya, karena tidak ada mengancam jiwa atau bagaimana ya, kecuali memang benar-benar mengancam jiwa, suaminya terpaksa menandatangan, maka di situ baru tidak dihukumi, tidak jatuh talak gitu ya Ustazah ya. Iya, oke. Kan ada maqasid syariah itu ya, hifdzud din, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul irat gitu ya. Ada 5 itu. Kalau seandainya ada yang mengancam kelima itu salah satu di antara kelima itu, maka dalam keadaan terpaksa itu boleh gitu ya untuk menginginkan. Oke. Sangat bagus sekali, padat sekali, dan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apa hikmah dibalik dibatasinya talak sampai 3 kali? Boleh langsung saja ya Ustazah Lia ya. Ini ada 2 pertanyaan. Hikmahnya yang pertama itu adalah syariat ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal tentang dasar talak ini ya, at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Bagaimana kalau seandainya talak itu boleh 100 kali? Waduh, suami akan mudah sekali untuk mengucapkan kata talak gitu ya. Maka di sini ada batasan sampai dengan 3 kali talak, agar memang benar-benar walaupun suami itu boleh untuk mengucapkan kata talak, tetapi jangan sampai dia kemudian main kata talak gitu ya. Jangan sampai dia kemudian dikit-dikit talak dan menceraikan istrinya hanya karena masalah-masalah sepele gitu ya. Walaupun talak itu diperbolehkan, tapi abghadul halal indallahi at-talak gitu ya. Sesuatu yang halal ya, tetapi yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak gitu ya. Suatu yang suatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Abghadul halal indallahi at-talaq gitu ya. Maka di situ ada hikmahnya apa? Hikmahnya adalah memang benar-benar agar suami itu berpikir kembali ya, agar menjaga ucapannya, walaupun hak talak itu ada di tangannya, tetapi dia tidak mudah untuk mengucapkan kata talak gitu ya, sampai dengan batasan talak itu adalah 3 kali. Saya kira seperti itu. Lalu selanjutnya ini sepertinya hampir sama juga nih, tadi pertanyaan dari Saudari Aulia. Ini pertanyaan yang keduanya hampir sama dengan yang tadi, yang sebelumnya. Bagaimana kalau suami meninggalkan istri tapi tidak mentalak? Apakah sudah otomatis jatuh talak kalau sigot ta'lik dilanggar? Itu sama ya Ustazah Lia ya? Mungkin sama dengan yang tadi ya, yang ketika suami ingin keluar rumah tapi dia tidak mengucapkan kata cerai. Nah, itu tidak jatuh talak ya kalau memang tidak diucapkan ya, kecuali memang dia menggunakan kinayah lalu benar-benar dengan diniatkan, itu baru jatuh talak. Betul begitu? Iya benar. Jadi memang tadi ya. Boleh tambahkan Bu. Kayak kita tergesa-gesa karena waktunya mepet sekali ya tadi karena ada gangguan. Keburu nidurkan anak ini. Tapi tidak apa-apa, boleh. Silakan Bu Lia, dilanjutkan. Ini pun seperti yang kita sampaikan tadi, ada sigot ta'lik talak yang saya sampaikan ada di halaman terakhir buku nikah itu ya. Meninggalkan istri 2 tahun, tidak memberi nafkah 3 bulan, menyakiti badan istri atau membiarkan tidak mempedulikan selama 6 bulan. Ini pun sigot ta'lik talak ini tidak otomatis jatuh ketika suami itu melakukan salah satu di antara 4 ini. Tetapi memang istri harus mengajukan gugatannya ke pengadilan, kemudian membawa bukti bahwasanya memang si suami melanggar salah satu di antara 4
salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah semuanya ya di antara empat ini melanggar sigoh taklik talaknya, kemudian si istri membayar uang sebesar Rp10.000 ya sebagai iwat atau sebagai ganti rugi. Maka dengan itu jatuh talaknya. Jadi tidak secara otomatis ketika suami itu melakukan salah satu di antara empat ini kemudian langsung jatuh talak, tidak. Tetapi memang harus ada mengajukan gugatan dulu kepada pengadilan. Intinya bahwasanya talak itu tidak jatuh dengan sendirinya, tetapi memang harus ada ucapan atau ada sigoh gitu ya. Baik itu dari suami ataupun ketika suami itu tidak mau menceraikan istrinya, maka istri juga berhak untuk mengajukan gugatan perceraian atau khulu, melepaskan diri dari suaminya. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Dan ini pertanyaan terakhir dari WA yang pertama ya, karena ada yang kedua juga. Kalau semisalnya nih, Bu Lia, ada pihak yang menyalahi hasil perjanjian harta gono gini, apa perjanjian tersebut batal? Perjanjiannya ditandatangani di atas materai. Lalu rumah yang dimiliki selama berumah tangga diakui juga oleh mantan mertua ada andil di dalamnya. Padahal tanah tersebut sudah dibayar, hanya memang tidak memiliki kwitansi atau bukti tertulis. Sehingga saat pembagian harta gono gini, mantan mertua minta dibagi nih, gitu. Lalu usaha bersama yang dikelola oleh mantan suami tanpa ada redaksi penyerahan kepemilikan ke mantan istri, dan ini maaf ya, ini saya takutnya salah nih, mantan di sini entah yang istri yang punya atau suami yang punya. Tapi di antara pasangan itu ada usaha bersama, tapi tanpa ada redaksi penyerahan kepemilikan. Ini punya siapa. Dan hasil dari usaha tersebut digunakan untuk menafkahi anak-anak. Tapi pihak mantan istri mengakui tidak pernah menerima nafkah untuk anak-anaknya, sehingga anak menjadi salah paham. Jika seperti itu, bagaimana nih ceritanya? Maksudnya hukumnya gitu ya? Oke, singkat saja mungkin ya. Jadi setelah terjadinya perceraian antara suami istri, gitu ya, maka si suami masih tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Ya, baik itu tempat tinggal, pakaian, ya, dan kalau seandainya ia hamil, maka sampai biaya melahirkan anaknya itu masih kewajiban dari suami, gitu ya. Itu kewajiban suami kepada istrinya sampai dengan selesai masa iddahnya. Adapun kewajiban suami kepada anak itu adalah sampai dengan ia dewasa. Jadi bukan berarti ketika cerai terus anak ikut istri maka lepas tanggung jawab si suami, tidak. Tetap itu adalah tanggung jawab dari ayah. Ada mantan suami, ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak, gitu kan ya. Maka di situ kewajiban ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai dengan ia dewasa. Adapun tadi tentang masalah percekcokan harta gono gini yang sudah seharusnya dibagi gitu ya. Kemudian ternyata salah satu pihak itu ternyata wan prestasi gitu ya. Wan prestasi artinya tidak melaksanakan sesuai dengan hasil putusan dari pengadilan, maka bisa salah satu pihak yang dirugikan tadi melapor kepada pengadilan. Nanti pengadilan akan memberikan somasi. Somasi itu artinya peringatan kepada pihak kalau seandainya di sini suami yang ternyata lalai tidak mematuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama, maka nanti pengadilan agama dapat memberikan somasi. Itu tadi ya, peringatan tertulis kepada pihak suami untuk mengingatkan, artinya gitu ya. Tapi di sini tidak ada kemudian pidana karena ini masalah perdata ya. Masalah perdata, maka tidak bisa untuk dipidanakan. Misalnya saya minta dia untuk dipenjara karena karena melanggar janjinya, ya nggak bisa. Nah, kan? Jadi kalau tentang masalah perdata itu tidak ada hukuman kurungan atau pidana, itu nggak bisa. Tapi hanya pengadilan di sini nantinya akan memberikan peringatan kepada pihak yang lalai, pihak yang wan prestasi untuk melaksanakan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan, akta kesepakatan yang telah dibuat bersama. Saya kira seperti itu. Oke. Jadi pihak yang dirugikan boleh untuk melapor kepada pengadilan agar pihak yang lainnya mematuhi sesuai dengan akta perjanjian perkawinan atau kesepakatan pembagian harta bersama itu tadi.
Baik, baik. Semoga jawabannya bisa memuaskan penanya ya. Ini tidak ingin disebutkan namanya. Tapi insya Allah sangat memuaskan sekali jawaban dari Ibu Lia. Lalu ada lagi nih, sedikit lagi, nggak apa-apa ya Bu Lia ya. Masih semangat ya semuanya. Oke, ada sedikit lagi. Masa idah bagi wanita yang cerai itu dimulai dari kapan sih Bu Lia? Apakah sejak diucapkannya kata talak atau menunggu ke buku cerai nih? Oke, Silakan. ya kalau di Indonesia kan kita ada dualisme hukum ya, ada hukum Ya. agama sama hukum negara. Kalau seandainya menurut hukum agama ya sejak seorang suami itu melafalkan kata talak, maka berlaku bagi si istri masa iddah atau masa tunggu. Berbeda dengan hukum negara yang berlaku di negara kita, si suami sudah melafalkan lafal talak 1 tahun yang lalu, tapi baru diajukan ke pengadilan, itu ya, baru diajukan ke pengadilan 1 tahun setelah ia mengucapkan kata talak. Terus kemudian proses pengadilan selama 6 bulan atau setengah tahun. Berarti sejak dia mengucapkan kata talak sampai putusan, sampai si suami mengucapkan ikrar talak itu adalah 1,5 tahun. Nah, kalau menurut hukum negara gitu ya, itu masa iddah seorang istri yang dicerai oleh suaminya itulah sejak si suami melafalkan ikrar talak di depan pengadilan. Itu ya, setelah putusan pengadilan perceraian itu kalau menurut hukum negara. Tapi kalau hukum Islam ya sejak suami melafalkan kalimat talak, maka sejak saat itu pula jatuh talak si suami atas istrinya. Oke, baik, sangat jelas sekali. Ini ada pertanyaan dari Zoom nih, Bu Lia, sedikit satu lagi rujuk dengan perbuatan. Ini dari saudari Nelmuna. Rujuk dengan perbuatan menurut Imam Syafi'i katanya tidak sah ya. Kalau ada orang yang duhul dalam masa iddah, bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk zina? Silakan dijawab Ibu Lia. Oke. Jadi apakah itu termasuk zina atau tidak? Itu ya. Seorang suami yang mentalak istrinya ya, maka dalam masa iddah itu masih kewajibannya itu masih sama seperti sepasang suami istri, gitu ya. Oke, maka ketika ia menyetubuhi istrinya itu ya boleh-boleh saja, tetapi menurut Imam Syafi'i itu tidak dikatakan rujuk sampai suami menyatakan dengan lafal soreh, saya merujukmu, saya kembali, silahkan kamu kembali kepadaku, gitu ya. Jadi artinya di sini bukan terus kemudian berzina, tidak ya, tetapi tidak terjadi rujuk antara keduanya. Itu menurut Imam Syafi'i. Tidak sah rujuknya dengan hanya dengan perbuatan. Jadi harus dengan perkataan. Seperti itu. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya untuk ini saudari Nelmuna kan ya? Saya kurang. Oke, ini pertanyaan terakhir yang masuk, yaitu pertanyaannya mungkin agak sedikit di luar. Saya punya suami. Oh begitu, ini siapa ya? Suroya. Masya Allah, iya, Suroya. Sudah bisa dipahami ya, Suroya ya? Ya, siap. Oke. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nyai Ari ya, Bu Arin. Ini mungkin agak sedikit di luar tema. Laki-laki yang menikah dengan meminjam uang istri untuk membeli mahar, sampai dia memiliki anak 1, mahar itu belum dikembalikan. Lalu pernikahannya sah atau tidak? Apakah perlu ijab kabul ulang? Silakan Bu Lia. Satu pertanyaan dulu ya, ada 2 pertanyaan soal. Mahar tidak menjadi rukun dalam pernikahan. Jadi rukun pernikahan itu hanya 5. Zauj, zaujah, wali, syahidaini sama sigoh, ijab kabul, 5 ini ya. Mahar tidak masuk dalam rukun dalam pernikahan. Artinya di sini ketika seorang suami belum melunasi maharnya, maka bukan berarti terus kemudian terjadi terjadi talak antara keduanya, enggak ya. Maka intinya di sini kalau seandainya suami belum membayar mahar kepada istrinya, itu akan menjadi hutang suami kepada istrinya sampai kapanpun. Kalau terjadi talak antara keduanya, maka bagaimana? Kalau seandainya si suami sudah mencampuri istri, maka ia wajib untuk membayar penuh ya, sebagaimana yang diucapkan ketika akad nikah. Tetapi kalau seandainya belum dicampuri, maka wajibnya adalah hanya setengah maharnya saja.
gitu ya, setengah mahar dari yang sudah dijanjikan, gitu ya. Artinya di sini kalau seandainya memang belum membayar mahar, ya udah itu tetap menjadi hutangnya suami kepada istri, tapi tidak kemudian membatalkan pernikahannya, tidak. Pernikahannya tetap sah-sah saja, gitu ya. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan pinjam meminjam ya, Bu Lia ya, agak merembet ke sana ya. Lalu untuk yang keduanya dari pihak orang tuanya si istri sudah tidak ingin melanjutkan atau tidak memberi restu, tapi anak perempuannya memaksa untuk melanjutkan pernikahannya. Apakah akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya seperti kesulitan finansial dan kurang bahagia? Ini mungkin kembali tentang restu orang tua. Silakan Bu Lia. Oke. Bagaimana kalau seandainya, jadi memang ketika seorang itu sudah menikah, itu sebisa mungkin untuk meminimalisir campur tangan dari pihak ketiga, khususnya yaitu keluarga, gitu ya. Maka sebaiknya memang sebisa mungkin itu pisah, gitu ya. Namanya berumah tangga itu tidak hidup serumah dengan mertua. Karena kenapa? Ditakutkan adanya intervensi ataupun masuknya pihak ketiga ini akhirnya mempengaruhi kehidupan keluarga antara suami istri. Jadi walaupun hanya dikontrakan gitu ya, masih kontrakan dan sangat pas-pasan gitu ya, maka memang akan lebih baik sekali itu akan hidup antara suami istri itu kalau seandainya tidak campur dengan keluarga, baik itu dari pihak suami ataupun dengan istri. Gitu ya. Oke. Kalau memutuskan untuk cerai atau tidak, saya kira itu adalah mutlak meneruskan pernikahan atau tidak itu mutlak dari suami istri, jangan dari ada pihak ketiga. Karena seandainya ada pihak ketiga ditakutkan nanti itu tadi ya ada intervensi. Oke. Baik, jadi di sini mungkin bagaimana ya, ketika seorang sepasang suami istri itu memang harus memiliki kedewasaan sendiri ya, Bu Lia ya, untuk menyikapi semua permasalahan rumah tangga. Jangan sampai asal emosi langsung kata cerai, emosi larinya ke orang, ya mungkin orang lain, pihak ketiga gitu. Jadi kalau bisa memang segala masalah diselesaikan, dirembukan secara berdua, suami istri untuk saling komunikasi. Mungkin di sini ada sedikit perlu ditambahkan Bu Lia tentang bagaimana sebaiknya pasangan suami istri itu supaya harus bisa menjaga komunikasi, karena ketika komunikasi ini kurang tentunya akan imbasnya ke hukum talak cerai ini. Rujuk talak ini akan berlaku ketika semuanya komunikasi kurang, akhirnya keharmonisan mulai retak dan kita akhirnya menyentuh ke ranah talak dan rujuk ini. Coba boleh sekaligus kesimpulan ya Bu Lia ya. Jadi tolong untuk dijelaskan lebih detail lagi tentang kesimpulan bagaimana kita harus menjaga komunikasi kepada pasangan kita dan terlebihnya lagi untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti perceraian dalam rumah tangga. Silahkan. Jadi memang namanya pernikahan itu ya, itu memang tidak melulu manis semuanya gitu ya. Ada batu-batu dan juga kerikil gitu ya yang mungkin akan banyak menerjang gitu ya. Maka memang diharapkan suami dan istri itu memang menyelesaikan semua permasalahan itu dengan kepala dingin gitu ya. Bahkan ketika dalam Islam pun kan juga ada adabnya ya, ketika seorang marah gitu ya, itu ada tahapan-tahapannya. Bagaimana ketika seorang itu sedang marah agar tidak kemudian ia melampiaskan emosinya sampai-sampai kemudian melafalkan, naudzubillah, lafal talak itu tadi, diantaranya adalah dawul godobi bisumti gitu ya. Oke, atau obatilah kemarahanmu itu dengan diam dulu sejenak, tapi bukan berarti terus kemudian ngambek diam selama berhari-hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak ya. Oke, di sini maka caranya untuk meredamkan amarah itu adalah dengan diam gitu ya. Atau mungkin kalau si dia sedang berdiri, maka
dianjurkan untuk duduk. Duduk kok masih marah, maka boleh dengan berbaring. Masih marah lagi, maka silakan untuk berwudu, gitu kan ya. Oke, maka karena kenapa tidak banyak, tidak sedikit maksud saya perceraian antara suami istri itu yang diakibatkan karena emosi sesaat, itu ya. Sehingga ketika sudah terlafalkan kata talak, kemudian setelah itu terjadi penyesalan. Gitu ya, terjadi penyesalan antara suami ataupun istri yang dulunya niatannya pernikahan itu adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, itu bisa hancur dalam beberapa detik gitu ya, dengan suami melafalkan kata talak itu. Maka memang diharapkan suami dan istri itu bisa menjaga keharmonisan keluarga dengan saling memahami, karena memang perempuan itu dan laki-laki seperti Mars dan Venus ya, yang tidak bisa disamakan gitu ya, yang laki-laki rasio sedangkan yang perempuan itu penuh dengan perasaan, maka ya itu tadi harus saling menyeimbangkan suami, menyeimbangkan istri, istri menyeimbangkan suami, dan juga sebaliknya gitu ya. Saya kira cukup seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ustazah Lia atas penjelasannya, atas ilmunya. Semoga saja apa yang kita pelajari, yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa membawa keberkahan buat kita semua, terlebih lagi untuk keluarga kita ya, keluarga kita masing-masing, lalu juga untuk keluarga saudara-saudara kita dan orang-orang sekitar kita. Jangan lupa pesan saya untuk mengamalkan pesan yang disampaikan oleh Ustazah Lia Noviana, karena itu sangat penting sekali, bagaimana untuk mengatur emosi, bagaimana untuk dewasa dalam berpikir, dewasa dalam memberi keputusan. Jangan sampai sedikit-sedikit kita ucapkan kata talak lalu akhirnya menyesal di kemudian, karena pernikahan itu suatu yang sangat sakral dan penting untuk kita jaga sampai maut memisahkan. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber cantik kita, narasumber kita yang sangat kompeten sekali di bidangnya. Terima kasih atas waktunya. Lalu juga maaf apabila ada kurang jelas dan juga salah kata, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, itu aja. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Ini kayaknya semuanya walaupun ngantuk-ngantuk ya. Insya Allah semua semangat sekali. Boleh kita on-kan kameranya karena kita sudah masuki sesi-sesi terakhir nih. Oke. Kita akan sebentar. Ya, ini ada yang mau ikut ya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Boleh dinyalakan, ini ada Ibu Zanuba atau yang lainnya, silahkan. Mungkin ada yang sedang ini ya, menidurkan anaknya. Oke, saya hitung saja langsung. Ini siapa nih yang pegang? Ibu Nena bisa nggak? Atau mau? Sorry, laptopnya tombol screenshotnya nggak bisa. Oke, sebentar ya, saya siap dulu. Oh iya, coba sebentar. Oke. Kok Kaisha? Siap ya? 1, 2, 3. Ini sepertinya sudah tadi ya, sudah. Oke. Mungkin kalau ada yang mau foto, dibantu untuk foto boleh ya. Ini tadi mohon maaf sekali, jadi tadi itu ada banyak kesalahan teknis, maklum ya, karena ini ibu-ibu ada yang satu sedang riwah dengan anaknya, yang satu lagi begini. Jadi nggak apa-apa, harap dimaklumi ya. Semoga jadi pembelajaran kita supaya lebih profesional lagi ke depannya. Semoga acara Nahyes selanjutnya yang sudah memiliki jadwal-jadwal ke depan, semoga bisa dilancarkan. Saya sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan pada malam ini. Dan semoga saja ilmu yang kita dapatkan betul-betul bisa bermanfaat, karena ini sangat penting sekali, yaitu tentang talak dan juga rujuk. Sebelum kita menutup acara kita, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih teman-teman, semoga saja bermanfaat ya. Selamat istirahat, selamat puasa besok.
Izin live ya. Cuma Salamnya mana? apa Nena? Salamnya mana? Salam apa ya? Oh, belum salam ya aku ya? Belum Masya salam. Allah. Ini kayaknya kebawaan dari tadi tuh udah nggak tenang gitu, bawaannya tuh dari tadi tuh geruduk Terlalu semangat, Edit. pusing, entah kemana. sorry. Makanya kok ini pada diem aja. Belum official berarti. Dari Belum awal udah official agak ditutupnya. crowded ya, kita banyak kesalahan teknis. Oke, saya tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi